Saya Yayat, Prof. Direktur dari Eliezer Center, Prof. Oh, oke, bagus. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sangat terangkan nih, Prof. Kegiatan ini. Izin tadi, Prof, ada dua terkait Liker dengan memberikan poin, Prof. Kalau kita bicara dengan era strategi komputerisasi, Prof. Tentunya kalau kita main dengan berbagai aplikasi, Prof. Saya pernah melakukan uji coba terhadap 4 alat aplikasi, Prof. Di mana 4 alat aplikasi ini kemudian saya coba untuk memasukkan baik pada sisi nominal, kemudian masuk pada sisi interval, ratio, kemudian ordinal. Kalau tadi agak menarik sih, Prof, saya tertarik dengan kuesionernya ini, Prof. Kenapa kita mesti menentukan poin dari 0 sampai 100 misalnya, Prof. Sedangkan di dalam sistem aplikasi statistik, terkadang kalau nilai sangat besar, dia juga jarang bisa membaca, Prof. Izin, Prof. Apakah ini karena memang perlu ada arah yang berbeda, atau memang karena setiap alat statistik yang dibuat itu memiliki parameter sendiri untuk diukurnya, Prof. Kayak gitu, Prof. Izin, Prof, mohon arahan, Prof, karena tadi agak menarik, Prof, kalau kita menentukan dengan Slovin, ya saya sangat senang, Prof. Ternyata pengetahuan ini baru, Prof. Kalau Slovin ini memang agak, karena kita selalu menentukan pasti kalau sampelnya sudah dibilang hanya 30 orang, kita dapat dalam riset 30 orang, ya sudah sampel jenuh aja, kita nyebutnya, Prof. Tanpa harus mengkalkulasi lagi bahwa seperti apa. Ternyata ada bangunan yang bisa dibangun dengan menunjukkan kuesioner dulu. Apa yang bisa dari bobot kuesioner itu kita kembangkan menjadi sampel. Nah, ini yang menarik bagi saya, Prof. Izin, Prof, sharing. Oke, bagus. Prof. Ya, terima kasih. Ya, nah, banyak yang bertanya kepada saya tentang. Maaf, Prof, suaranya kekecilan, Prof. Kecil suaranya? Waduh, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Prof. Tadi suara saya. Oke, ini sudah 97, 100. Sudah maksimal. 100 ya. Banyak yang bertanya kepada saya tentang pelaksanaan riset di dalam negeri. Saya katakan, saya terus terang saja tidak terlampau banyak tahu di dalam negeri karena saya sudah pensiun. Ya, sejak 2009 saya pensiun dan kemudian melanglang buana untuk mencari ilmu begitu. Nah, tidak banyak tahu bagaimana tradisi di dalam negeri. Ya. Oleh karena itu, lihat saja silakan publikasi saya lebih banyak di mancanegara ketimbang dalam negeri. Ya, gitu. Nah, di dunia global, ya, itu memang bahasanya lain, tradisinya lain, ya. Jadi kegagalan utama kawan-kawan dosen, ya, di dalam mensubmit artikel ke jurnal internasional itu adalah karena kegagalan kurang memahami tentang tradisi di komunitas saintifik internasional. Bukan karena kurang intelektualnya, bukan, ya, karena ini masalah menjual ide, ya. Tentunya kita harus tahu tradisi dan taste, ya, dari komunitas yang menjadi sasaran kita. Begitu juga di dalam riset. Kalau tadi dikatakan skala 0-100 itu terlampau luas, itu saya ambil contoh. Ya. Mau 0-100, mau 0-10, mau 0-5, saya ambil contoh. Nah, kalau di Perancis biasanya 0-20. Ya, di Perancis 0-20 bukan 0-100. Saya ambil contoh 0-100 itu mengapa? Pertama, kalau skalanya kita perbesar, informasinya akan jauh lebih
jelas tampaknya. Ya. Nah, kalau skala yang diperkecil, mau tidak mau informasinya pun tidak tampak jelas. Begitu. Ya. Nah, saya ambil 01 contoh itu mengingat kebiasaan kita di sekolah. Begitu ya. Jadi skor pencapaian akademik siswa atau mahasiswa itu antara 0-100. Mengapa? Kalau 0-10 itu harus pakai angka di belakang koma. Gitu ya. Nah, tapi itu terbatas. Misalkan saja keterbatasannya terletak pada pemberian angka di belakang koma. Umumnya ya jawabannya itu tidak ada misalkan 6,1 yang diberikan itu ya, atau 9,8 tidak. Biasanya tengah 6,5, 8,5. Kalau kita perbesar itu lebih tampak lagi. Ya. Jadi untuk memilih 67 gitu ya. Begitu. Biarkan responden merasakan, oh ini restoran ini enak. Kalau diberi skor berapa? Dari 0 sampai 100 berapa? Oh saya beri 95. Nah, gitu ya. Atau saya beri 87. Ya. Ini hanya untuk memperlihatkan bagaimana kita bisa fleksibel memain-mainkan skala itu. Ya, nah, silakan. Tapi yang jelas daripada menggunakan Likert scale, lebih baik gunakan skor agar supaya informasi yang tersembunyi di balik angka itu lebih jelas lagi. Ya, bahkan saya waktu di ITB, waktu menjadi mahasiswa maksud saya di ITB, saya 2 kali UTS ya dalam 2 mata kuliah yang berbeda pernah mendapat skor 101. Dari skala 0-100. Ya. Kok begitu? Ya. Itulah ciri khas mereka di ITB ya. Jadi saya ceritakan ya, tatkala UTS itu begitu, kebiasaan saya sebelum mulai mengerjakan soal, saya baca dulu seluruh soal. Baca dulu seluruh soal. Kemudian setelah itu, nah pada 2 UTS itu saya menemukan ada soal yang salah. Kemudian di kertas jawaban saya katakan, ini soal ini salah. Salahnya di sini, seharusnya begini. Nah kalau soalnya tak begitu, yang salah itu solusinya begini. Kalau saya ganti dengan soal ini, solusinya begini. Dapat 101. Ya. Itu kalau kita menggunakan ABCDE tidak nampak itu. Ya. Jadi sekali lagi ini banyak masalah di kita itu ya. Ya, yang intinya adalah karena terus terang saja komunitas saintifik kita kurang bergaul di komunitas saintifik internasional. Kuncinya itu. Jadi saya menyajikan ini dalam kerangka saya mempersiapkan teman-teman semuanya untuk go internasional. Kalau untuk nasional silakan sajalah ya. Kalau Anda merasa cukup silakan. Tapi kalau mau go internasional hati-hati. Tadi ya pure curiosity dan kemudian technical rigor. 2 itu ya. Oke silakan masih ada nggak? Sebelum kita akhiri ini menjelang pukul 4 ya. Kalau tidak ini saya sudah siapkan cara membuat tabel dengan Excel ya. Ada programnya ini. Jadi yang pertama ini menghitung
titik kepercayaan Z dengan MS Excel. Ya, silakan. Tadinya saya pikir kita akan punya waktu untuk tutorial ini, tapi tampaknya tidak akan cukup ya, Mas Nuhung. Silakan ya teman-teman semuanya praktekkan ini. Kalau ada masalah kontak saja langsung saya ya. Gitu. Nah, membuat tabel statistik sendiri untuk bola sampel N ini dengan menggunakan formula generik yang kedua, ya, yang berhingga, gitu, dengan pengembalian samplingnya. Oke, nah ini silakan. Jadi tidak perlu lagi tabel-tabel ya. Kalau punya ini, wah, dalam kondisi apapun tinggal masukkan saja. Ini sudah siap sudah siap untuk diimplementasikan. Ya. Nah, kemudian setelah itu silakan coba buat tabel sendiri khusus untuk P sama dengan 5. P sama dengan 0,5. Kemudian hasilnya bandingkan dengan tabel berikut. Ya. Nah, jadi tabel ini menggunakan P sama dengan 5. Tuh. N-nya bergerak dari 10 sampai 100.000 ya. Sengaja saya buat begitu untuk sekadar untuk membandingkan hasilnya. Kemudian E-nya 0,5%, alfanya dari 1, 5, 10 dan 20%. Nah, nanti akan diperoleh hasilnya seperti dalam tabel ini. Ini N-nya ya. N-nya. Sengaja saya tidak bulatkan, tapi menggunakan 5 angka di belakang koma, agar supaya kita bisa melihat evolusinya. Ya. Dari N sekian, dari N besar sekian sampai N besar 100.000. Dalam prakteknya nanti dibulatkan ke atas. Jangan dibulatkan ke bawah, jangan dibulatkan round off gitu ya, tapi dibulatkan ke atas gitu. Nah, kalau cocok dengan ini artinya programnya cocok ya, programnya berjalan baik. Kalau tidak cocok, itu programnya belum berjalan baik ya gitu. Jadi dengan demikian, nah, sebagai catatan penutup ya, oke. Sampling sekali lagi tunduk kepada scientific integrity. Ya. Jadi harus up to date skillnya. Ya, jangan ada misuse ya daripada statistik. Stop using Slovene. Dan jangan lupa dengan ketiga legal aspek itu, ya. Nah, saya akhiri dengan ucapan selamat menikmati petualangan internet. Tanya sebentar boleh, Prof? Silakan. Prof, untuk yang tabel untuk yang infinite population ada nggak ya, Prof? Kok tadi kan yang ini finite ya, ada N besarnya ya. Kalau untuk yang tidak ada, yang infinite, Prof, yang tak berhingga. Gampang, yang tadi saja, yang pertama. Yang di atas ya, yang pertama ya, Prof ya. Yang pertama. Ini yang kedua nih ya. Iya, betul. Ini formula generik yang kedua. Itu yang formula generik yang pertama itu kalau tak berhingga, itu mudah ya. Itu yang di atas ya, Prof, tadi ya. Ya, betul. Yang pakai Excel tadi ya. Atau Excel ini hanya untuk yang finite ya. Untuk yang finite, karena finite, ya? yang finite cukup dengan kalkulator saja. Oh, oke. Ya, tinggal menghitung apa namanya? Tinggal standar menghitung deviasi simaknya. Ya, itu saja. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ya. Sama-sama, Mas Ino. Ya. Oke, begitulah Mas Nuhung dan kawan-kawan semuanya. Semoga ada manfaatnya ya. Nah, tapi yang lebih saya harapkan adalah kita terjalin kolaborasi riset bersama dan menulis bersama dalam publikasi internasional. Ya, harapan saya itu dua. Terima kasih.
kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah sehat juga, Prof. Ya, terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Ya, untuk rekan-rekan sekalian, sehubungan dengan kegiatan ini, mudah-mudahan bisa berlanjut, Prof. Tidak hanya sebatas kegiatan ini saja, tetapi bisa berlanjut karena harapan kita di sini adalah salah satunya bagaimana bisa langsung action untuk tutorial perhitungan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Di samping itu juga, iya silakan. Tadi untuk bukunya bagaimana tuh ukuran sampel tadi? Oh iya, kalau untuk bukunya diinfokan bisa langsung ke Prof untuk pemesanan atau bisa juga kami membantu dari pihak panitia untuk pesankan langsung kepada Prof. Jadi ada di grup nanti kita akan komunikasikan, insya Allah semua bisa diakomodir rekan-rekan semua. Ya, termasuk untuk bukunya. Dan yang satu lagi Bapak Ibu sekalian bahwa Prof punya program untuk kolaborasi penelitian, kolaborasi riset, yaitu kolaborasi penelitian continuous quality improvement in teaching and learning. Ini sudah satu pertemuan pertama kemarin, waktu hari Sabtu. Kiranya Bapak Ibu ada yang berminat untuk ikut dalam kolaborasi tersebut, silahkan konfirmasi di grup, nanti saya akan teruskan ke Prof untuk evaluasinya dan bisa diikutkan di dalam kolaborasi tersebut. Dan outputnya adalah bagaimana bisa menembus publikasi di internasional. Dalam hal ini target kita adalah penelitian Scopus, jurnal Scopus, mohon maaf. Seperti itu. Silakan konfirmasi di WA Group. Mungkin itu saja. Mungkin masih ada pertanyaan dari rekan-rekan peserta sehubungan dengan kegiatan, rencana kegiatan ke depan dan materi. Ya, jika tidak ada, mohon Bapak Ibu. Izin, Prof. Kayaknya perlu kolaborasi nih, Prof. Kita bikin sekolah riset, Prof. Ya, baik. Nanti dengan Mas Nuhung lah, ya. Siap, Prof. Ya, baik. Ya, untuk kolaborasi risetnya sementara berjalan, mudah-mudahan bisa mengakomodir rekan-rekan semua, bisa join di dalam, karena harapan kita pengembangan tidak hanya research and development, tetapi lebih daripada itu. Ya, mungkin itu saja dari apa yang kita sajikan pada kesempatan sore hari ini. Tidak berhenti sampai di sini, insya Allah ada grup yang bisa mengakomodir komunikasi kita semua, termasuk dengan Prof, dan mohon izin Prof, saya akan mengundang Prof di dalam grup ini supaya lebih informatif dan lebih progres untuk kedepannya Prof. Saya mohon izin. Baik Prof. Ya, itu saja mungkin pada kesempatan kali ini, dan kami mengharapkan tidak berhenti sampai di sini. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kendala atau hal yang kurang berkenan. Dan untuk Prof juga, sehat selalu untuk Prof dan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak Prof dan rekan-rekan semua. Mungkin sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Pamit ya. Pamit. Ya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.